Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin wa sallim tasliman kathiran. Yang sama kita hormati pengurus musalla Nurul Iman. Nur adalah cahaya, iman adalah keyakinan. Ketika iman itu tumbuh di dalam hati, maka akan ada nur, ada cahaya. Sehingga kalau ada cahaya, tampak yang sebelumnya tak tampak. Dengan cahaya iman tampak dewa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cahaya iman tampak dewa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita perhatikan, apakah alam jagat raya, termasuk diri pribadi, membuktikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nama Nurul Iman itu akan mewarnai hati-hati orang muslim, mukmin, warga yang ada di sekitar awak. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama kita hormati yang kuangku nenek mama, ibarat kayu gadang di tengah padang, badahan rampak badaun rimbun, babungo labe babuah ranun, bakuli balapih ameh, batangkai batampuak perak, baisi pualam dengan intan, kapai tampe batanyu, pulang kabake babaritu. Yang sama kita hormati alim ulama, tuanku Imam Khatib Labai yang ku kari. Orang nanarih bijaksana, tiba di kalam kamanyigi, batamu lakuang kamanyilau. Pandai balafai bamaana, tahu jo hadis nahu saraf, mengkaji halal dengan haram, menentukan bayak dengan buruak, syarat sah dengan batal. Dan aku cadiak pandai, orang nanari bijaksana, pandai merapi dalam ayat, tahu mana rahmani lantang. Balun bakilik lah bakalam, bulan lah sangkok 30. Alun dili nyulah paham, rasulah tiba dalam tubuh. Dan yang kita hormati ibu bunda kandung, limpapeh rumah nan gadang,
tahu diribui kaman dingin, tahu dibayang kato sampai, atau kulindan salah banang, rampak rimbun bungo andale, babungo babuah mudo, di langit orang lalu lintih, liau alah di baliak itu pulau. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah sadawa yang ada dalam musalla dimuliakan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin jamaah yang berhadir, kewajiban awak pertama adalah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, pertolongan, karunia Allah yang sampai hari kini masih kita nikmati. Wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kalian hitung-hitung itu nikmat Allah, la tuhsuha, tak kata hitung. Awak layar kosong, punya mata tak bisa mencalia, punya telinga tak taluh mendanga, punya kaki lun mampu melangkah. Tetapi dengan nikmat dan karunia Allah, kinilah bisa mata mencalia, lah taluk talingo mendanga, lah mampu tangan mengakuk, lah kuai kaki berjalan. Sado-sadonyo nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syukurilah itu dengan membaca kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan bukan hanya itu, ketika kita usaha, ketika kita ikhtiar, nan ditanam lai tumbuh, nan dilambuak lai gadang, ketika itu ucapkanlah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semakin banyak berzikir atau mengulang-ulang itu kalimat, maka lama-lambe kalimat itu akan masuk ke tangkai hati sampai menjadi nur cahaya keimanan, begitu kuat keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ikhtiar itu tidak menentukan hasil, yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar itu adalah untuk mengumpulkan pahala. Disuruh wa ikhtiar supaya wa dapat pahala. Karajulah, usahalah, tanamlah, menggalihlah, itu bukan menentukan rasa kiwa. Yang menentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu untuk mengumpulkan pahala dan amal kebaikan. Itulah yang menjadi amal soleh yang didasari dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesudah kewajiban kepada Allah, adalah kewajiban kepada Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kewajiban awak? Mengucapkan salawat atau doa kesejahteraan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karena itu perintah Allah. Kalau ingin samuja Allah, ingin samuja malaikat Allah, maka diperintah dan dianjurkanlah wak bersalawat. Inna Allah wa malaikatahu, dan malaikat Allah yusalluna ala nabi, basalawat kepada nabi. Maka kalau ingin samuja Allah, ingin samuja malaikat Allah, banyak-banyaklah salawat ke Rasulullah. Guna salawat apa? Dengan salawat itu akan terhindar awak dari berbagai macam mara bahaya, dari berbagai macam penyakit. Bahkan bukan hanya di dunia, sampai akhirat awak akan mendapatkan syafaat dan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat diiringi dengan salam. Diperintah pula bersalam.
Assalamu alayka ya Rasulullah. Dan salam itu akan disampaikan oleh malaikat. Jarang orang bersalam. Bahkan orang digabungan salawat dan salam itu dengan kata yang sampili sangat awim. Tapi itu ucapan sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah memberikan kesejahteraan dan memberikan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dasarnya dong, mungkin wak lupa hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Inna lillahi malaikata. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang mempunyai tugas khusus. Apa tugas malaikat itu? Sayyahin, berkeliaran, bertebaran di permukaan bumi. Manganya berkeliaran, manganya bertebaran, menunggu-nunggu orang baca salam. Yuballighu na'an ummatis salam, menunggu-nunggu orang membaca salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salam itu Allah disampaikan oleh malaikat yang menunggu-nunggu. Malaikat yang mempunyai tugas khusus tadi. Mantakan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis lain diterangkan, ketika malaikat menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seketika itu Allah balikkan roh Nabi kepada jasadnya. Karena jasad Nabi yang mulia tidak dimakan oleh bumi. Ketika itu Nabi bangun dan menjawab orang yang baca salam. Salam adalah doa keselamatan. Ketika baca doa, maka orang pun akan bacakan doa kawan. Sedangkan orang baik wak mendoakan, lebih berkah hidup wak. Tetangga wak mendoakan, lebih berkah hidup wak. Warga wak mendoakan, lebih senang hati wak. Boleh sekelas Nabi Muhammad mendoakan awak. Maka jangan lupa bersalam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sudah bersyukur, sudah bersalawat, sudah bersalam. Ibu bapak hadirin jamaah yang berhadir. Maka pada hari kini, karena padanglah diukur, janji punlah dikarang. Kok janjian baraso tibo, kok bilangan baraso sampai, kalau hari kini akan ada pengajian sesudah salat maghrib di Musala Nurul Iman antara pengurus Jambo yang menyampaikan. Alhamdulillah, berkat iradah, inayah dan ketentuan Allah sampai jua kagunjai. Maka dek janjilah dikarang, dek padanglah diukuh, itulah kegiatan wak hari kini. Maka berdoa dan bermohonlah kepada Allah, semoga kehadiran wak hari kini tidak sia-sia. Tiba wak hari kini meskipun wak bukan magiah pengajian, tapi wak kadang-kadang lebih gadang dapat faedah fahalo di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang yang paling mulia di dalam musala hari kini adalah ustaz yang beri ceramah, tawang kuda tua yang berpangkat tinggi, orang yang didulukan selangkah ditinggikan sangat, yang bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi wak dak kuda tua, bisa jadi wak tak ustaz, wak dak ustazah, apa Al-Quran cuma Qulullahu ahad cuma inna ataina, tetapi awak lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kaki melangkah, ketika tangan mengayun, ikhlas lillahi ta'ala, benar-benar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang paling mulia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak mencaliak bentuk rupamu. Wa amwalikum, arato yang banyakmu.
Walakin akan tetapi yang Allah lihat, yang Allah pandang, yang Allah perhatikan, qulu bikum wa a'malikum, hatimu dan amal perbuatan. Maka hati-hati yang bertakwa itulah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Dan takwa itu asalnya iman. Mustahil orang bertakwa kalau tidak beriman. Maka janjang dari iman itu menjadi muttaqin. Nah, itulah prosesnya. Lakukanlah kajian. Banyaklah menghitung diri. Lakukan amal saleh supaya pribadi beriman meningkat menjadi orang yang bertakwa. Apalagi kini bulan Rajab. Sudah Rajab Sya'ban, sudah Sya'ban Ramadan. Di antara bulan haram itu bukan bulan Ramadan, tetapi bulan Rajab. Bulan Rajab bulan yang penuh keutamaan, dan kita manfaatkan keadaan atau keberadaan awak di bulan Rajab melakukan berbagai macam amal ibadah. Termasuk mendengarkan kajian ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Tadi awak di rumah, kini awak tiba di musala. Ketika tadi di rumah, kemudian awak lakukan ikhtiar untuk jalan ke musala, untuk melangkahkan kaki, bahkan punya rencana. Itu diikuti dengan niat yang tulus ikhlas lillahi ta'ala. Tidak sia-sia. Bisa saja tadi awak pilih, lalu saja di rumah. Bisa, tapi pilih awak pergi buat tamu jalan lain. Atau ada kegiatan lain. Tapi awak menguatkan hati awak untuk melangkahkan kaki ke musala. Dan ketika awak menguatkan hati, artinya sesuai kehendak awak dengan kehendak Allah, iradah awak dengan iradah Allah, disitulah awak hebat dan menuai pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pilihan yang tepat, yang luar biasa. Sehingga kalaupun dingin tak tahan awak dingin tu. Sehingga barap kasiat tapi jak sabara ayat taintiak karena rinai ataupun hujan, lebih daripada itulah pahala Allah siapkan untuk awak. Amin ya Rabbal Alamin. Takwa itu adalah orang yang lakukan perintah Allah, yang menghentikan larangan Allah dalam rangka mencari ridha Allah. Kajian hari ini adalah ridha Allah. Perintah Allah, setiap yang Allah perintahkan itu pasti baik, walaupun menurut akal awak tidak baik. Setiap yang Allah larang pasti buruk, walaupun menurut akal tak buruk. Maka patuh-patuhlah dengan perintah, patuh-patuhlah dengan takut-takutlah dengan larangan Allah. Dan takwa itu bisa perlu diartikan takut. Takut apa? Takut awak ditentukan nasib awak buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling awak takutkan adalah su'ul khatimah, atau penghabisan yang buruk. Ketika awak lakukan dosa, ketika lakukan maksiat, awak sebelum kolah banyak-banyak ibadah, tahu-tahu awak dapat kesempatan atau lakukan dosa, lakukan maksiat, seketika lakukan maksiat, dijadikan itu menjadi ajal awak. Barakah malang nasib awak. Sementara awaklah doa-doa, Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah. Ya Allah, agiahkan kepada hamba untuk penghabisan yang rancak, atau menjadi orang yang membaca kalimat la ilaha illallah. Tetapi karena daya, karena nafsu, karena ajakan yang lain, bisikan iblis dan syaitan, tak karajuan dewa karajo buruk. Sakatiko mengarajuan itu mati wak. Mati itulah yang wak takut. Dan takut semacam itu bisa artikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditakut wak ndak ni wak ngarajuan. Sabara bana upah dege orang, sabara bana mahar dege orang, sabara bana orang majak wak tak karajuan dewa. Minimal baca arwi malah. Itu kan karajo larangan. Atau inu menuri adai awak. Misalkan taracuan kaki wak. Pas taracuan karena wak lata, tak baca awak kalimat-kalimat yang tak patut tak baca dan jajuk orang menangah. Coba baca astaghfirullahalazim. Sakit taracuan tu sakit juga nya.
Badarah kaki wak atau pacah? Pacah juga. Tapi sakitnya dapik pahala. Begitu indahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka takui kepada Allah malam hari kini, awak upayakan diri awak makin lama makin mendekatkan diri kepada Allah. Apakah awak jauh? Tak jauh awak. Dakik tak bersentuh, jauh tak berjarak, cuma rasu dak do dawak barangkali. Bangko rasu dak do? Karena nafsu yang lebih menguasai diri, ndak tarasu dawat kalau dakik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kini waktu tumbuhkan itu rasu. Bama numbuhkan rasu. Pertama, yakini Allah yang maha agung, Allah yang maha hebat, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang menentukan segala-galanya, dan Allah yang menentukan hidup. Jadi hadir wa hari kini itu adalah ketentuan Allah yang lah dicatat di Lauh Mahfuz, yang lah dicatat di catatan Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Kehadiran awak hari kini itu bukan simsalabim abrakadabra kebetulan, bukan. Tapi lah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah kalau sado-sadonya ditentukan Allah, termasuk idui wak ditentukan Allah, maka berharaplah wak ketentuan Allah untuk waktu nan ancak-ancak. Kalaupun ada ketentuan Allah yang buruk seperti penyakit atau seperti dapat musibah, dapat ujian, dapat cobaan, itu ketentuan Allah. Takui supaya wak nak terjadi itu bah. Itulah yang wak buka ayat Al-Quran. Rupanya ada kekuatan yang bisa merubah ketentuan Allah yang lah ditentukan. Bukan dah hebat itu ketentuan Allah. Hebat, luar biasa. Tetapi Allah bisa saja alihkan dan buat ketentuan lain. Apa yang merubahnya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menumbuhkan rasa takwi, awak doa kepada Allah. Firman Allah di dalam Al-Quran. Kau boleh awak lihat surah Al-A'raf, surah yang ke-7 pada ayat yang ke-56 Allah berfirman. Kata Allah, "Wala tufsidu fil ardi." Dan janganlah kamu melakukan kerusakan. Janganlah kamu melakukan kerusakan fil ardi, di bumi Allah. Di bumi ba'da islahiha, sesudah dipailoi. Wadu'u, dan berdoalah kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Khaufan, dengan penuh harap, dengan penuh rasa khauf, takwi karena iman. Karena takwi itu dua macam. Ada takwi karena napasu, ada takwi karena iman. Kalau takwi karena napasu, takwi tak makan, takwi tak kaba baju, takwi beko tak dapat. Takwi karena untuk dunia saja. Tapi kalau takwi karena iman, takwi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya khauf. Wa tama'a itulah jadi bahasa tama'. Tama' itu kalau kepada Allah boleh. Tamak itu lobo. Kalau kepada Allah boleh meminta tamak sebanyak-banyaknya. Tapi kepada orang lain, sepatutnya saja. Jadi kalau kau minta pitihku, ya para katalog orang magian, tak perlu lo ada dia 2.000. 2.000 talog magian. Kau orang. Tapi kalau ke Allah, mintalah sebanyak-banyaknya. Tamaklah wak minta itu kepada Allah. Tamaklah wak doa itu kepada Allah. Itu dasarnya doa itu banyak-banyak. Wadu'uhu khawfa wa tama'a, dan berdoalah kepadanya dengan penuh rasa takwi dan penuh harap. Inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah, qaribun, dakik, minal muhsinin, dari orang-orang yang berbuat baik. Itu firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 56. Ibu bapak hadirin jamaah yang berhadir. Di dalam ayat Al-Quran, kalau ayat saja baca terjemahan, sulit paham artinya.
Jadi perlu ulang-ulang, wala tufsidu fil ard, dan janganlah kamu melakukan kerusakan fil ardi, di bumi Allah. Maka Imam Ibnu Katsir menerangkan, janganlah melakukan kerusakan. Sebab yang melakukan kerusakan itu bukan Allah. Yang melakukan kerusakan itu adalah makhluk Allah. Di antara makhluk Allah itu siapa? Manusia wawak. Ba'da islahiha, setelah diperbaiki. Jadi sabana-bananya dulu itu rusak, kemudian dipeloi oleh Allah. Cara Allah memeloi, di antaranya menurunkan atau mengutus nabi dan rasul. Bersama nabi dan rasul, Allah turunkan petunjuk Al-Quran. Jadi sabalun-sabalun kurang tak tahu, lah rusak sado iman, lah rusak tauhid, lah rusak keyakinan. Bukan hanya tauhid dan keyakinan saja yang rusak, bumi-bumi pun jadi rusak karena perangai dan tingkah manusia. Dipeloi oleh Allah, bacaranya diturunkan Al-Quran, diutus nabi yang menyampaikan Al-Quran, sehingga dengan ada Al-Quran ada petunjuk, ada buku petunjuk, buku pelajaran yang majakan dan mengatur segala macam hidup dan kehidupan awak. Cara berusaha, cara berkeluarga, bahkan sadetail-detailnya itu Islam majakan awak. Kabuang air ada doanya, kamakan ada doanya, kaminum pun ada doanya. Kaminum wak, awih wak, ndak ambil galih, tuang air tu teluk-teluk, bukan gitu saja. Lapih awih wak, lapih, tapi dapat pahala, tak dapat pahala. Cuba wak, ambil galih, kemudian tuang air. Sebelum tu misalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Kau contoh saja. Contohnya, Bismillah. Awih lapih, dapat pahala. Bismillah. Contohnya gitu. Sabarata kajana waktu. Demikian aturan yang diatur oleh Allah melalui Al-Quran dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hari-hari itu tidak ada yang lapih dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengecen ajaban li amril mu'min, ajaib, menakjubkan orang mukmin. Bagaimana ajaib, bagaimana menakjubkan? Karena kalau dapatnya kebaikan, inyo bersyukur. Syukur tu baik untuk mereka. Kalau dapat mudarat, dapat musibah, dapat ujian, dapat cobaan, inyo bersabar. Sabar tu baik. Kesatian yang baik akan dapat pahala, didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, jangan lakukan kerusakan. Sebab yang melakukan kerusakan itu makhluk. Di antara makhluk itu manusia, termasuk awak. Awaklah dibuat tubuh wak elo-elo oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata wak tarang, telinga wak nyaring, kaki kuat, tangan kuat. Tapi dek karena wak bakas kuati yang memakai mata, memakai telinga, memakai raga tubuh wak, sehingga dengan berjalannya waktu rusaklah alai-alai yang telah disiapkan atau yang Allah turunkan nikmat kepada awak. Gigi sama sabalun tu cukui, dek karena awak banyak mana makan sekar, rusak gigi awak. Jadi yang merusak itu pada Allah. Awak yang rusak sana. Jadi yang merusak itu bukan Allah. Allah itu Khalik, pencipta. Awak kau makhluk yang diciptakan, yang merusak itu makhluk Allah di antaranya awak. Maka sesudah dipeloi yang rusak itu oleh Allah, ijan dirusak julai kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah diperbaiki, bila Allah perbaiki, ketika Allah turunkan Nabi dan Rasul. Bersama Nabi dan Rasul, Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Bagi orang yang ikut petunjuk Al-Quran, itulah orang yang beruntung dunia, beruntung akhirat. Ukuran beruntung tu bukan kayu bantu gagasnya. Salamu yang tak bisa awak memilih tu tak ada pahala atau dosanya kawan. Warna kulit misalkan, tak bisa awak milih dah. Maka ketika awak menerima apa yang Allah hadiahkan,
Tapi ketika awak bisa memilih, ndak awak pilih itu dong. Baru dah dapat. Awak bisa milih tadi di rumah atau nonton atau lalu bisa awak pilih di musalah. Tapi awak pilih di musalah. Memilih di musalah itu disiapkan oleh Allah pahala untuk awak. Itulah yang menjadi amal soleh dalam hidup dan kehidupan awak. Wadu'uhu, dan berdoalah kepadanya. Berdoa kepada Allah. Bagaimana kau berdoa? Karena awak yakin. Apa yang awak yakini? Allah yang menentukan segala-galanya. Idui awak Allah yang nentuan. Kai idui awak bisu atau ndak Allah yang nentuan. Siyai awak bisu atau ndak Allah yang nentuan. Maka karena Allah yang nentuan, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah yakin, doa. Apa yang awak doakan? Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, kami meminta kepada Engkau salamatan fid dinina, salamai agama kami ya Allah. Wasihatan fil badanina, siaikan badan kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmina, dan tambahkan ilmu kami ya Allah. Maka doa-doa yang semacam itu akan merubah takdir ketetapan Allah. Mungkin awak lah ditulihkan kalau awak sakit. Mungkin awak lah ditulihkan kalau awak dapat mudarat. Karena awak berdoa kepada Allah dan doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak jadi awak sakit. Tak jadi awak dapat kecelakaan. Apakah orang yang lah sakit, orang yang lah dapat kecelakaan, orang yang lah dapat musibah itu tak berlaku doanya? Berlaku, tetapi ketentuan Allah lebih berlaku untuk orang itu. Nah, karena dalam Al-Baqarah dia lihat, Udu'uni astajib lakum, berdoalah akan aku perkenankan. Jadi bila Allah perkenankan itu hak prerogatif Allah, suku-suku Allah. Maka akan kena awak. Tak bisa lah awak muku Allah tu sama jawab. Lah sormaniko payah ada ibadah sembahyang, bazakat, baysidakah, bayinfak, buru aja nampak orang. Langsung maniko surau wa tagaan gereja aja nampak orang baru alan kok kesanang tamiang lah dene ajan sampai patah pucu awak sampai. Nah ketika patah semangat, masuk langsung iblis awak. Sementara awak berlomba-lomba melakukan kebaikan, melakukan perintah Allah dalam rangka mewujudkan takwa yang lah ada iman di dalam hati awak. Maka jangan sampai patah pucu. Apalah ketika di Cimian, sok-sok siap. Cuma yang melagi rumah mengana ke surau. Nah sekolah indah, bagamu dah tentu terus sumayang. Ada orang yang model itu kadang-kadang menyebut. Maka ucapan-ucapan semacam itu akan melemahkan awak untuk ibadah kepada Allah. Ketika lemah ibadah kepada Allah, maka berlakulah bisikan-bisikan syaitan. Jadi kalau iblis, syaitan atau apapun yang disifatkan dengan syaitan yang majak wak bermaksiat, itu bukan orang tu yang membawa pada sunnah. Awak surang. Orang tu cuma majak saja, amuatan amuah wak balik. Jadi kalau wak ibaratkan bisikan iblis dan syaitan itu sarman jo percikan api. Kalau misalkan batang padi atau daun tabu maksiat sekali panti men dicatui, langsung gadam api sekali. Tapi kalau nyon ndak kata makan di api, dia ngaina lama-lama ndak kata panggang. Model itu pula kalau awak bawa kepada awak. Kalau awak memanglah teguh kokoh iman awak, sabarabana orang majak awak. Barabana upah lagi orang untuk awak berbuat yang ndak diredai oleh Allah, tak kata lo. Kadang-kadang ada orang menjuji awak. Bila-bila untuk sembahyang ku banyak godaan, banyak halangan, rintangan supaya tak karajon lewat sembahyang. Maka untuk kondisi semacam itu, para luak pasukan hati wak, supaya wak ditakdirkan oleh Allah hendak melakukan maksiat, maka doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan wad'uhu, berdoalah kepadanya. Nyasiah Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang punya kekuatan itu adalah Allah. Iblis tak punya kekuatan, syaitan tak punya kekuatan.
antu segala macam yang awak takui atau ditakui orang tak punya kekuatan. Jadi kadang-kadang awak lah nan menakui awak tu karena lah jadi bawah sadar, ilmu bawah sadar dia awak. Suatu kali ada orang masuk dalam penjara. Saking banyaknya kesalahan atau kriminal yang dibuatnya dimasukkan dalam penjara. Sehingga penjaranya tadi itu sekadang badan saja. Sekadang pas badannya saja. Di dalam penjara itu setiap hari dia gia makan, dia gia minum. Dia gia makan, dia gia minum. Sakatiko magiah makan, sakatiko magiah disabuian ke orang dalam penjara itu. Apa? Karena apa jahit dulu, apa lah ditetapkan bersalah, lah jadi terdakwa, lah dapat hukuman, apa masuk penjara sekadang badannya. Beko akan dimasukkan asuk yang beracun. Kalau asuk beracun ko tairui dewa mati wak. Tiap hari dibisian sama itu. Tiap hari dia makan, dia minum, sudah dia makan, dia minum sampai dia. Habis wak ko dimasukkan asuk beracun. Asuk ko kalau tairui dewa mati wak. Sampai sebulan, sampai 2 bulan, sampai 3 bulan dibisian tarwih tiap hari. Karena lah tarwih dibisian lah jadi ilmu bawah sadar, lah jadi informasi bawah sadar di otaknya. Sehingga ketika dimasukkan asuk rokok biasa pingsan saja langsung. Langsung saja pingsan. Apa asuk itu beracun? Tidak beracun. Karena yang membuatnya pingsan tadi adalah otaknya yang lah dibisiai dengan asuk-asuk beracun. Seman itu loh ditakui orang jantung jangan mungkin kayu adam tersapu. Tarui disabuian. Ko siano nyabui, beko so siano nyabui lo, beko siano nyabui takui wa. Dak takui wa do. Sudah tu takui wa. Maka makin lama makin takui wa. Dan ketakutan semacam itu ketakutan tak beralasan, cuma karena lah jadi informasi bawah sadar di otak kita. Jadi awak ada ilmu tu 2 macam, ada ilmu sadar. Ilmu sadar tu sadar awak mengarajokan karajo atau skill. Ada yang jadi bawah sadar. Yang jadi bawah sadar itulah jadi skill yang profesional. Contoh orang Bonda. Bonda tu kalau baru-baru kan kare-kare kecil stang. Oh, rem tak bas kira. Karena masih sadar. Tapi kalau lah rutin lah tarui lah jadi ilmu bawah sadar lah sik lengah-lengah bisa lalapi tangan sebelah bisa menyapu orang karena lah jadi ilmu bawah sadar. Asalman itu pula informasi-informasi yang akan merusak tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati wak, supaya wak tidak terlibat atau jatuh ke dalam itu wak, berdoa kepada Allah wadu'uhu khaufa dengan penuh rasa takui kasia, takui kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takui ke binatang buas, mindawa takui kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir di majlis hari kini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tama'a dan penuh rasa harap. Berdoa kepada Allah takui, berdoa kepada Allah dengan penuh harap. Harapkanlah segala macamnya kepada Allah. Ya Allah, ambo minta oto pajero ya Allah. Tak masuk dia kawak dia dah. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang awak ditakdirkan oleh Allah menghilang tabuna, awak dapat oto pajero. Tapi untuk ada awak penuhnya kalau kau bangga-bangga ke orang. Tak usah. Jadi apa yang lah ditetapkan oleh Allah kepada awak hari ini, ikulah yang terbaik untuk awak. Tidak perlu lu selesai desianu tu tidak sesumbayang tak lagi tindak banyak jadi tindak bukan itu ukuran apa. Jadi itu ukuran duniawi saja. Sebab kalau ada orang yang tak sembayang tapi pitinya banyak, idenya sanang saja nampak di mata kepala awak, itu namanya istidraj. Dipalapih memang Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah awak bangga. Jadi patang awak sembayang, sudah sembayang kirono nan awak tanam lado mati na. Atu sebelum awak nak sembayang nanda awak sembayang ko lai duit je na. Itu istidraj. Ajar kecil lo ndak apa-apa lu sembayang.
Karena ibadah yang pertama-tama dihisab oleh Allah adalah solat. Kalau ancak salat, ancak amalan lain. Kalau tidak ancak salat, tidak ada arti amalan lain. Walaupun cik surau kau awak mengeluarkan piti surang, tapi awak tak sembahyang tak? Tidak ada arti. Maka jangan lupa berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut, wa tama'a, dan penuh rasa harap. Harapkanlah segala macamnya kepada Allah. Harapkanlah yang elok-elok kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang awak mendoakan orang doakanlah yang terbaik walaupun orang tu menzalimi awak. Kadang-kadang dia kurang ajar nasiano tulang nang kali tembak patuih je barang tu doa nang buruat. Kau ditembak patuih no kan awak jangan sesuai be kau awak lombok masaki awak lah melawan piti kan payah. Jadi doakanlah yang terbaik sebanyak-banyaknya wa tama'a. Inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat Allah qaribun dake minal muhsinin, dari orang-orang yang berbuat baik. Dake tu satiap kata-kata dake murah wak menjangkau. Sabanta tibonya. Kau pasal lawang dake daripada pasal matua. Awak kamu balik dulu. Kamu awak balik itu kapal lawang. Boleh dake capek tibonya. Daripada awak balik ke padang luar, tu 2 jam lah, setengah jam pai. Sejam pai, sejam lah pulang. Lama orang kami nun. Baliklah kanan dake. Jadi setiap makna dake itu artinya capek, tibona dan murah wak jangkau. Sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun dake minal muhsinin, murah dijangkau atau sabanta tibonyo kepada orang-orang yang berbuat baik. Barangkali itulah kajian wak malam hari ini. Mudah-mudahan bisa pahami sehingga sesudah wak baca ayat wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Makin yakin wak kepada Allah untuk yang menentukan hidup wak adalah Allah Subhanahu wa taala. Takkan awak takut ditentukan awak dapat penyakit, takut awak ditentukan awak dapat musibah, doa kepada Allah. Karena doa itu bisa merubah ketentuan Allah yang sabalunnya mungkin ditentukan yang ndak wak senangi, yang ndak wak sukui. Tapi apapun yang lah tertentu oleh Allah kepada wak, itulah yang terbaik untuk wak. Ditentukan hari kini wak lah sedang sakit gigi, itulah ketentuan Allah. Misalkan. Dan ketentuan Allah ketika wak tarimu di ba'alallah wala semani kuat doa-doa lah sebanyak tu salawai wak agiannya sikit gigi ro. Syanu tu lagi. Artinya wak berputus asa dengan rahmat Allah. Berputus asa dengan rahmat Allah itu dilarang. Karena Allah tu seruman jo yang wak sangko. Kalau wak sangko Allah tu banci kau bancinya. Maka kalau wak mengkecekkan orang lain tu tak tahu. Tetapi kalau wak mengkecekkan Allah, iko batu-batu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai hari kini di hadapan Allah Subhanahu wa taala yakinilah hidup dan kehidupan awak ditentukan sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menentukan, mintalah dengan doa ketentuan-ketentuan yang baik untuk awak oleh Allah Subhanahu wa taala. Santano Allah tentukan yang buruk lah awak minta nan elok-elok. Lawak minta awak tak sakit-sakit, sakit je awaknya. Berarti itu ketentuan Allah untuk awak. Dan itu yang terbaik Allah agiat kepada awak. Daripada awak senang tetapi maksiat, lebih baik awak sakit tetapi awak beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Seketika awak sakit tu awak zikir ya Allah, astagfirullah, subhanallah, zikir-zikir awak. Daripada siai awak tapi awak cari manca. Antu tu biarlah sakit. Mungkin sakit itulah yang terbaik ketentuan Allah yang lah terjadi kawat begitu wak berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa pahami karena waktu Isya lama suah, marilah wak persiapkan diri wak untuk salat Isya berjamaah. Karena kegiatan wirid pengajian bukan kajiannya tu yang utama. Yang utama adalah salat. Untuk memelihara salat maghrib berjamaah, Isya berjamaah, maka pengurus bersama-sama warga bahasa pakai madukan wirid sekali seminggu. Kalau rutin ada tiap malam, mungkin biaya lo nak tahu atau kesempatan waktu yang kurang. Sekali seminggu pula alhamdulillah. Sehingga yang sekali seminggu sembahyang berjamaah maghrib
berjamaah Isya, bahkan kalau bisa subuh berjamaah. Kalau kamu caliak orang Islam, caliaklah ketika hari raya. Rami, tapi kalau mencari orang beriman, carilah Isya atau subuh. Itulah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ukuran itu bukan untuk mengukur orang lain, untuk mengukur diri seorang. Jadi ketika awak kecil kan itu asyano yang dah beriman. Itu ukur orang lain itu. Ukuran itu untuk awak saja. Orang tu pula mengukur imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang mudah bersombong. Lah sareng maniko suara wazan lah di pangkatu riak na bana mindahnya ka surau ada ndak perlu aku mau merotong. Yang wa uku tu diri wa surang untuk ibadah kepada Allah. Kalau bisa wajah ka surawangku ka surau dati ni bisa aja. Ndak perlu kata-katai orang dah. Untuk bukan bertambah daki malah bertambah jauh. Jadi kau perlu pahami. Mudah-mudahan banyak manfaat apa yang kita sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf.